Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 17 Januari 2024, teman-teman. Saya akan membahas saham, market, dan juga hal-hal terkait market bursa saham. Oke, sebelumnya saya sampaikan informasi untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk ke bahasan ISG ya teman-teman. Ini adalah kondisi dari ISG. Ya, kalau kita lihat ISG-nya tadi sempat 1, ya, minus 1, lebih. Closing hari ini breakdown support ya, ISG 7224 berhasil dijebol. Supportnya berhasil dijebol ya. Kemudian support minor candle 7200-an jebol, 7207 jebol ya. Ada memang sih sekitar 7207, 7200-an lah kira-kira begitu, pas ya di 7200. Kemudian ada 7180 dan belum berhasil dijebol 7155 ya. Tapi overall kalau kita lihat di 23,6 retracement atau supportnya yang kedua dari tren kenaikan ISG ini, support pertama jebol. The next-nya bisa digunakan support Fibonacci di sekitar 7110 untuk Fibonacci, tapi kalau candle ada di 7155. Nah, kalau kita lihat teman-teman, IHSG ini sepertinya hari ini para pelaku pasar banyak melepas saham ketika jelang pengumuman buy rate ya. Jelang pengumuman buy rate, kita lihat dulu yang kanan tanggal 16. Nah, ini seperti ini kondisinya. Ini saya garis. Teman-teman, ini saya garis. Yang bagian kiri ini adalah kemarin tanggal 16, yang kanan adalah tanggal 17. Jadi seperti ini, opening dari ISG turun, baru kemudian setelah pengumuman buy rate justru naik ya. Nah, hari ini ISG-nya turunnya 0,58% closingnya, padahal tadi sebenarnya sempat turun lebih dalam. Nah, kalau kita lihat mover dari market ya, hari ini banyak banget saham turun. Kalau per closing ini sudah mulai membaik ya, karena sudah hijaunya BCA, ICBP, dan DSSA udah hijau, tapi ICBP udah hijau. Tapi kalau tadi, kalau kita lihat hanya brand aja ya teman-teman. Jadi memang hari ini marketnya berat karena mostly saham-saham itu adalah pada turun ya, yang ngedorong hanya brand. Nggak kompak ya, karena untuk brand naik, tapi TPIA dan BRPT juga masih berat. Nanti akan saya bahas secara detail. Oke, baik, berikutnya saya lanjutkan bahasan ke bursa dulu ya teman-teman, ke bursa regional dulu. Ini adalah kondisi bursa kemarin tanggal 16, Amerika 0, minus ya 0,6, 0,1, 0,37 overall hari ini untuk marketnya dalam-dalam nih turunnya nih untuk Asia, dan untuk Eropanya juga masih dalam turun. Nah, kita lihat dulu untuk sekumpulan indeks ini, saham-sahamnya juga pada turun, hanya satu sektor aja yang saya lihat naik ya, nanti akan saya bahas detailnya. Oke, kita lanjutkan dulu bahasan untuk indeks ya. Untuk indeks supaya lebih jelas gambarannya, petanya kita akan lihat dulu di sini di gambaran indeks di sini teman-teman. Oke, kalau sudah bisa loading ya, karena kemarin juga lambat banget loadingnya. Nah, ini masih lambat banget teman-teman. Saya menggunakan TradingView yang gratis. Ini masih lambat banget loadingnya. Oke, intinya yang sudah saya sampaikan tadi, saya nggak bisa menyampaikan secara chartnya karena loadingnya masih lambat banget. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut aja ke bahasan terkait komoditas ya teman-teman. Oke, untuk crude oil ini di sekitar 70 ya teman-teman. Sepertinya kok tidak merespon dengan kondisi Red Sea ya. Cenderung turun malah nih di 7.000. Kemarin kan sempat di 73, 75, 73, 70 sekarang. Kemudian untuk batu bara masih sama di kisaran supportnya 129 ya untuk crude oil tadi kan. Kemudian ini Brent juga sama mengalami penurunan. Untuk emasnya pun juga mengalami penurunan ya, 2027 per troy ounce. CPO yang masih naik walaupun sedikit retracement. Kemudian kita cek dulu untuk timahnya naik ya. Perlogaman ini timah naik, dan untuk nikelnya masih sama sih.
Jadi untuk komoditas saya rasa tidak ada yang bergerak signifikan ya teman-teman, mungkin bisa diabaikan dulu. Sepertinya memang slowdownnya kondisi ekonomi ini masih membuat kebutuhan komoditas ini masih belum meningkat ya, seperti itu. Kita akan lanjut ke bahasan dulu ya. Oke baik teman-teman, hari ini kalau dilihat ya, sebenarnya nggak banyak yang bergerak. Ini malah sektor-sektornya seperti ini ya, hanya satu sektor yang bergerak yaitu indeks ya. Indeks yang bergerak ini loadingnya saya juga agak lambat nih, ABX saja. Tapi kalau teman-teman pegang sahamnya benar, sebenarnya hari ini banyak kok saham yang bergerak. Walaupun closingnya memang nggak begitu bagus. Karena teman-teman lihat beberapa saham yang sudah bagus-bagus juga closingnya juga pada turun ya. Oke, bahasan yang pertama langsung kita ke saham brand dulu ya. Saham Pak Prayogo Pangestu, kita cek dulu. Oke teman-teman, ini adalah kondisi saham brand ya. Di beberapa hari yang lalu saya udah bahas kondisi teknikalnya dari brand yang saya tarik dari awal harganya sampai tertingginya di 8.200 ya teman-teman, dimana saya menariknya adalah dengan menggunakan weekly candle supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dan dua garis ini adalah support di 38,2 retracement, kemudian 61,8 retracement. Di sini break dari 5.400 ya untuk brand, maka targetnya terbuka ke 3.700, namun untuk brand hanya sampai di 3928. Ya hampir sampai, dan mungkin orang-orang juga sudah menarik dengan mencari supportnya dari brand ini dari awal sampai harga tertingginya, dan didapati bahwa supportnya dari brand ini adalah di sekitar 3.700, sehingga ketika sentuh di 3.900 orang sudah buy seperti itu. Dan memang saya rasa juga saya tadi cek-cek ini sepertinya juga orang-orang sudah positioning di brand ini ya teman-teman. Dari ketiga saham yang saya pantau ya, BRPT, brand, TPIH, ini sepertinya paling menarik adalah brand, yang mana saat ini kondisinya secara weekly candle ini menurut saya adalah yang paling menarik ya. Menurut saya paling menarik ini kondisi daily-nya. Nah teman-teman, target penurunan sudah hampir kecapai. Nah sekarang kita ukur kenaikannya dari brand. Baru hari ini baru bisa lewati 4910 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin yang positioning di 0 sampai 23 atau di 3920 sampai 4910, ini adalah area spekulatif buy, sifatnya begitu. Jadi kalau naik yaitu oke, teman-teman dapat harga bawah, tapi kalau nggak naik memang karena itu memang masih area spekulatif seperti itu. Jadi biasanya hanya yang berani di area tersebut. Saya udah positioning kemarin dan juga hari ini. Ya harapan kita adalah ini naik ya teman-teman. Resistan 4930 berhasil dilewati. The nextnya 5584 dan 50 retracementnya atau separuh dari trendnya adalah 6050 untuk brand. Nah sekarang kita lihat dulu kondisi dari brand hari ini. Kondisi asingnya bagaimana? Oke, kita lihat hari ini asingnya net sell ya. 2 hari ini net sell. Kenaikan ini didorong volume yang cukup ya teman-teman, cukup tinggi untuk volumenya. Nah sekarang kita lihat intraday-nya dari brandnya. Ini adalah intraday-nya dari brand. Ya memang masih jualan ya, saya lihat bid, tapi di sekitar closing di gas ini kelihatan sekali hijaunya mulai mendongak ke atas, artinya ini ada tekanan jual. Namun kalau kita lihat tidak ada dominasi antara buyer seller ya, karena buyer sellernya 50-50 ya, 50-50 yang buy dan yang net sell. Ini BK masih jualan ya. Kalau kemarin kita lihat BK beli ya, sekarang BK asing ini malah jualan ya. Kayak kita lanjutkan ke saham berikutnya. Baik brand, kemudian lanjutkan TPIA, sifatnya ini adalah review dulu ya. Karena bidang ini memang saya masukkan ke watchlist saya untuk petrochemical ya teman-teman. Nah TPIA kita cek dulu. TPIA sebenarnya kemarin secara teknikalnya udah mulai ada perlawanan, namun sayangnya hari ini masih belum mampu ya, masih belum mampu untuk lanjut naik lagi. Coba akan saya lihat dulu. Nah ini ya intinya masih berat karena memang mungkin masih ada resistan volume
sekitar 3 hari ya. Jauh banget kalau kita tarik. Ya pokoknya ini resistan masih jauh, kita mungkin nggak usah berharap resistan dulu karena jauh banget ya, turunnya dalam banget. Jadi mungkin kita lihat dulu aja deh dalam beberapa hari ke depan ini kondisi dari TPIA ini bagaimana. Kalau saya lebih tertarik mengawasi hari ini, volumenya masih belum, harganya memang belum naik ya, volumenya juga masih biasa saja. Asingnya juga hari ini masih jualan ya, jadi memang belum begitu bagus kondisinya, malah boleh dibilang masih jelek seperti itu kondisinya untuk pergerakan saham di TPI hari ini. Ini juga 58% masih sell at bid, masih jualan ya. Yang jualan AK, BK, dan justru di jelang closing malah digas jualannya. Ini seperti ini. Baik, kemudian updatean juga adalah BRPT ya. Kita cek dulu updatean dulu juga untuk BRPT. Oke, BRPT juga belum bisa diharapkan teman-teman, masih di area-area support ya. Masih sama nih. Pokoknya kita update aja sekilas dulu. Masih di area support. Asingnya juga tebel hari ini jualannya. Ya, jadi saya belum masuk di sini. Jadi hanya brand aja yang menurut saya menarik. Oke, kita langsung cek dulu di sini BRPT ya. BRPT ini juga masih kenceng sekali jualannya. RX yang jualannya, ada RX, BK, AK ya, asingnya banyak jualan. 55% sell at bid. Baik, kemudian kita update dulu untuk saham cuan teman-teman ya. Saham yang kemarin baru dibuka suspendnya dan ternyata hari ini juga masih turun. Nah, ini gambaran kemarin untuk cuan bila breakdown dari 10.750 ya. Terbuka peluang ke 8887 ya. Tidak ada saham yang naik terus. Yang naik terus maksud saya yang naik tidak akan naik terus, yang turun tidak akan turun terus. Biasanya apabila massive sellingnya udah berhenti, dumpingnya udah berhenti ya, sell off-nya udah berhenti, dimungkinkan kalau ada buyer dengan volume yang lebih besar daripada yang sell, ngedam ataupun jualan, maka dimungkinkan saham itu akan rebound ya. Kalau saat ini jelas belum, karena cuan baru 3 hari ini, 2 hari ini dibuka suspendnya dan langsung ketika dibuka suspendnya dimasukkan ke kategori saham dalam notasi pemantauan khusus ya, di mana di 10% pun sudah bisa ARB. Kita cek dulu ya. Nah, ini baru update. 10% pun sudah bisa ARB. Jadi kalau yang mau keluar banyak dan nggak ada yang ngebid, ya bidnya kan udah habis ya. Ya nggak bisa orang mau buang ya, sudah jadi over semua teman-teman. Adanya kalau mau beli bisa, kalau mau jual nggak bisa. Seperti ini, kalau saya dulu biasanya saya lihat volumenya. Kalau kemarin yang jualan volumenya masih tinggi, besok masih kecil. Nanti kalau over volume ini sudah semakin mengecil, bisa jadi over akan pindah ke bid. Ya seperti itu. Itu kebiasaannya saham-saham yang terkunci di ARB-nya. Itu kalau volumenya udah mulai mengecil yang jualan atau tidak memasang order sell, bisa aja ketika ada order buy dan melebihi dari order sell tersebut, bisa bergerak ya. Baik, kemudian adalah Pegeo, kita cek dulu ya. Pertamina Geothermal Energy kita cek dulu teman-teman. Ini kok masuk screener saya? Oh ya, oke, ini memang cukup bagus ya. Jadi Pegeo ini ketika dia sampai di 50 retracement, ini sakral di area ini, dia balik arah dan sebenarnya retracementnya dia cukup terjaga di area 1172. Jadi ini testing resistan ya, dia ngetes lagi. Kita bisa bikin trend line seperti itu, kira-kira ada satu trend line di sekitar 1300-an teman-teman ya. The next-nya ada di 50 retracement 1327. Memang saham-saham yang sampai di 50 retracement harus kita pantau karena itu adalah merupakan titik yang cukup sakral. Banyak sekali terjadi turning di situ ya. Memang ada 3 kondisi ya, dia bisa turning, dia bisa konsolidasi dulu atau langsung breakout. Tentu harus ada dorongan volume ya. Kalau nggak ada atau ketika sentuh di 50 retracement nggak ada volume, biasanya konsolidasi dulu. Tapi kalau misalkan breakout tanpa volume juga riskan. Breakout yang betul adalah dengan volume ya. Ini mesti kita lihat dalam beberapa hari ke depan ya, karena saat ini sedang mencoba untuk menaikkan resistannya untuk Pegeo. Kita cek dulu.
Oke teman-teman, ini Pegeo loading saya agak lambat. Nah ini untuk asingnya masih masuk hari ini. Terus kemudian untuk volume masih biasa saja, kita akan cek intraday-nya dari Pegeo. Kita cek sekarang. Oke, 56% sell edit masih jualan dan masih dominan ini jualan teman-teman. Masih dominan yang jualan. Oke, kemudian kita cek United Tractor ya. United Tractor. United Tractor, iya. Ini kemarin masuk bahasan saya. Ini juga termasuk saham yang sampai di 50 retracement. Yang apa yang saya bilang bahwa ketika sampai di 50 retracement, teman-teman harus perhatikan ya. Perhatikan karena itu titik kuncinya ya. Belum mampu, ternyata masih balik arah untuk United Tractor, masih balik arah di 50 retracement-nya. Oke, updatean masih agak lama, turun dengan bentuk maribosu hitam, volume cukup besar, dan untuk asingnya juga net sell hari ini. Padahal dalam beberapa hari sebelumnya asingnya banyak masuk ya. Oke, kita lihat dalam beberapa hari ke depan, karena memang di 50 retracement ini, ketika sampai di titik itu kita mesti cek dulu ya dalam beberapa hari ke depan, apakah dia akan retracement dulu, lanjut, ataupun terkoreksi ya untuk United Tractor. Oke, sekarang seperti ini. Memang jelas sekali jualannya ya, United Tractor jelas sekali jualannya 68%. Jadi memang dominan banget yang jualan di United Tractor. Baik, kemudian adalah Raja teman-teman. Raja ini adalah melanjutkan kenaikannya, di mana kemarin kan butuh konfirmasi, belum jelas. Hari ini mencoba naik dan koreksinya dari Raja ini sudah sampai di 50 retracement ya. Testing resistan berikut 1426, 1425 ya untuk resistannya dari Raja teman-teman. Ini masuk list saya juga saham-saham terkait gas ya. Oke, kemudian Raja hari ini asingnya net buy net sell sih seperti itu. Untuk kondisi volumenya masih belum signifikan. Kita cek intraday-nya dari Raja. Oke, ya ini memang masih dominan jualan ya untuk Raja. Kemudian terkait energi juga Akra ya. Akra kemarin juga saya bahas, kita lihat. Akra kemarin bagus, hari ini bagus, sayangnya masih belum percaya diri. Kemarin juga habis sentuh resistan balik arah, hari ini sentuh resistan lagi, testing resistan sebelumnya balik arah lagi. Ya. Weekly-nya dulu, kita cek dulu weekly-nya dari Akra, memang dia berada di resistan pentingnya. Jadi kalau seperti ini, kalau breakout dengan volume yang sangat kuat ya mungkin berani masuk, tapi setidaknya kalau lagi seperti ini tanpa volume ya setidaknya dilihat aja dulu di buy on weakness saja ya. Secara chartnya oke, dia secara chartnya oke banget sebenarnya, dekat-dekat resistan, tapi siapa yang mau beli di atas ya? Kalau bisa retracement ya retracement aja belinya seperti itu. Oke. Kemudian Akra hari ini naik masihnya dengan volume ya, masih dengan dorongan volume, dan untuk asingnya hari ini tebel sebenarnya untuk Akranya. Intraday-nya dari Akra langsung kita cek teman-teman ya. Oke, ini masih imbang 50-50, tidak ada yang signifikan antara buyer dan seller. Oke, kemudian ada saham yang sebenarnya belum naik. Maksud saya masih sempat di supportnya. Ini beberapa yang lalu updatean untuk MDKA ya. Ini adalah trend channel yang saya bikin. Kemarin sempat overshoot ya. Ternyata hari ini masuk lagi. Ini trend channelnya teman-teman. Kalau seperti ini berarti dia rebound dari trend channel. Ya agak-agak overshoot, tapi ya kalau saya lihat average-nya memang di sekitar 2410 walaupun overshot sampai 2330 ya. Untuk MDKA kemarin candlenya bagus, hammer, hari ini dilanjutkan. Ya, untuk MDKA resistan berikutnya 2583. MDKA. Oke, untuk MDKA asingnya masih jualan terus. Hari ini volume naik dengan harga naik dengan volume ya. MDKA. Oke, kita cek MDKA. Tidak ada yang signifikan antara buyer dengan seller, tidak ada yang dominan. Baik, berikutnya adalah MBMA teman-teman ya.
MBMA ini masih retest 38 retracement, masih testing 2 hari ini 665. Teknikalnya bagus karena ini resistan yang sebelumnya udah dites 1 kali, 2 kali, hampir 3 kali ya. Dan resistan berikutnya masih di 665, berikutnya 718 untuk MBMA. Hasilnya masuk 2 hari kemarin banyak keluar ya. Kita lihat dulu untuk intraday-nya dari MBMA. Oke. BMA dan masih dominan jualan ya teman-teman, 56% masih dominan jualan. Oke, berikutnya banyak hari ini saham yang saya bahas, ada ABMM ya, ABMM. Masih naik, masih melanjutkan kenaikannya kemarin, sayang masih kepentok resistan, volume juga ketika naik masih oke ya. ABMM volume ketika naik sebenarnya masih oke, cuman dia memang ketemu resistan. Resistan 3.700, 50 retracement-nya 3.770 ya. Untuk ABMM, intraday-nya dari ABMM seperti ini, ABMM, oke. Seperti ini teman-teman, 73% jualan. Jadi ini masih dominan banget jualannya ya, jadi hati-hati dulu. Jualannya masih sangat dominan di ABMM. Oke, kemudian adalah ESA teman-teman. ESA ini memang lagi retracement ya, tapi secara trennya dia kan udah breakout nih, tren lain. Percobaan resistan kemarin tidak mampu retracement 69620 dan retest supportnya di 575. Hari ini seperti ada percobaan naik lagi ya. Kita lihat dulu, belum begitu menarik, tapi ada percobaan untuk naik ya dari ESA. Hari ini hasilnya net sell. Volume masih cukup terbentuk ya untuk ESA. Kita cek dulu ESA. ESA kok keluarnya best terus. ESA teman-teman. Oke, seperti ini. 65% sell at bid, masih jualan, masih dominasi jualan di ESA. Oke, baik, kemudian Medco ya teman-teman. Medco terkait minyak yang mana konflik di Red Sea masih berlangsung. Terkait transportasi, terkait komoditi oil and gas itu kemungkinan terpengaruh ini, tapi malah mengalami retracement. Resistan 1254 dites saja hari ini, tapi overall ini masih on track ya. Ini saham mencoba naik on track tapi mengalami retracement. Nah, retracementnya seperti ini. Support di 1220 memang sudah dites tapi nggak jebol ya. 1220 dites tapi nggak jebol, masih oke. Oke lagi kalau besok bisa lewati 1255, kemudian 1300-an lah, kira-kira begitu untuk Medco ya. Masih biasa aja volumenya, asingnya hari ini masuk tebel ya teman-teman, semoga besok naik. Saya udah cicip dulu untuk di Medco ya. Medco, kita lihat dulu untuk intraday-nya dari Medco. Masih jualan ya teman-teman, 66%. Terasa sekali jualannya nih di intraday-nya sampai nyusruk turun. Oke, baik teman-teman, ini konflik di Red Sea di Timur Tengah masih berlangsung terkait kapal, jalur-jalur kapal, rerouting kapal, derouting kapal seperti itu. Jadi dari beberapa hari yang lalu sebenarnya saya pantau dari tanggal berapa ya, awal-awal Januari ya, SMDR ya. Ada yang komen, Pak hati-hati Pak, secara market cap kecil. Betul, memang untuk perkapalan market capnya kecil, jadi memang harus berhati-hati ya. Oke, hari ini juga volatilitas cukup tinggi. Kemarin-kemarin juga sama sebenarnya ya. Untuk SMDR ini saya bahas di sekitar tanggal berapa ya, 5 atau berapa, 2 atau 5. Jadi pertama dia mengalami breakout di sini, ini langsung sampai di 50 retracement. Di bahasan saya ada nih, sekitar mungkin hampir tiap hari saya bahas dari awal Januari. Ketika satu saham sentuh 50 retracement dan balik arah, ini terlalu cepat memang dia sampai di 50 retracement. Sangat mungkin akan terjadi take profit, terutama karena ini saham trennya turun ya. Sehingga dimungkinkan terjadi resistan volume ya, atau orang-orang yang nyangkut di harga atas. Dia akan mencoba untuk keluar ya, yang nyangkut di sini.
yang nyangkut di sini dan sudah average down di sini. Harganya sudah mulai di sini sehingga ketika sudah sentuh di harga mereka di atasnya, cenderungannya akan reducing size, akan keluarkan atau kurangi posisi seperti itu. Itu biasanya yang terjadi ketika satu saham yang turun lama dan kemudian dia mulai rebound, maka hambatannya adalah resistan volume tadi ya. Nah, resistan volume ini membuat satu saham itu bentuk candlenya adalah seperti ini ya. Jadi shooting star dalam banget. Tetapi karena kemungkinan konflik itu bukan sehari 2 hari selesai, itulah yang membuat satu saham yang terkait seperti ini, perkapalan, transportasi, ini bisa dapat momentum dari hal tersebut. Jadi juga tidak sehari 2 hari, makanya saya pantau ya kemarin dan hari ini dan beberapa hari ini juga memang volatilitasnya tinggi. Tapi hari ini sudah bermain di 400 walaupun masih belum percaya diri, closingnya kembali lagi netral di 384. Anyway, ini mungkin masih masuk pantauan walaupun ini saham secara market cap juga ya boleh dibilang kecil ya, modernisasi besar ya, 6 sekian karena adikarya lebih kecil, adikarya Wika itu lebih kecil nah, seperti ini. SMDR, kita cek dulu SMDR. Oke teman-teman, untuk ini 2 hari ini aslinya malah keluar ya, jadi ya saya punya sedikit lah, kita pantau dulu ya teman-teman, kita pantau dulu sambil kita cari kan. Kalau kemarin kisi saya tentang 2024 ini adalah dalam trading kita ngelihat movernya suatu saham itu apa gitu loh. Momentum yang menggerakkan satu saham itu apa? Oh ternyata ini apa konflik di Red Sea seperti itu. Oke lanjut, sekarang di sini adalah SMDR kondisinya. Ya ini bisa diartikan bahwa awalnya memang banyak yang hajar kanan tapi terus banyak yang take profit. Ya, banyak yang ngajar kanan dia naik, banyak yang take profit dia turun ya. Overall 55% masih jualan ya. Yang jualan asing ada FS AK. Oke, kemudian perkapalan saya bahas juga Temas ya. Temas. Kita lihat dulu. Oke, Temas asingnya 2 hari ini net sell. Temas ya kondisinya bagaimana? Ini SMDR naik, Temas juga sama ya, naik overall juga terpengaruh ya dengan kondisi yang saya sebut tadi. Fibonacci-nya coba akan saya tarik yang seperti apa ya. Ini jelas nggak bisa, trend base dari situ jelas nggak bisa. Kalau kita gunain trend base, kita gunain ini juga belum bisa tarikannya. Jadi kita gunain dari sini ya bisa, ini aja. Trend base Fibonacci ya. Harus ditarik dari satu tren yang terpotong. Ini memang terpotong pagi tadi, tapi tadi intraday tapi closingnya turun. Resistan dia ada di 197 Temas ya. Berikutnya 216. Oke itu untuk Temas. Di sini kita bahas dulu intraday-nya dari Temas. Intraday-nya dari Temas seperti ini teman-teman. Ya ini awal-awal diajar kanan tapi closingnya sama seperti SMDR turun. Apakah karena pada berloncatan ke gerbong saham yang lain teman-teman? Dimungkinkan seperti itu karena intraday juga apalagi trader-trader itu sekarang kan bermain harian juga. Jadi cepat sekali berlompatan gerbong ya seperti itu. Saya pun juga sering demikian ya. Baik, kemudian kita intip dulu saham perbankan ya teman-teman. Saham perbankan kita intip dulu, ada BBTN. Kita cek kondisi BBTN ini adalah sudah rebound sebenarnya kemarin dan mengalami retracement, koreksi. Sekarang kita lihat koreksinya ya. Ya kalau di sini sih terlihat sih 1312 supportnya dia. Kalau mau lebih jelas tarik Fibo di sini. Maka support dia yang harus teman-teman perhatikan 1310 ya, karena kalau dia break dari 1310 potensinya adalah bisa ke 1270 untuk BBTN. Untuk BBTN hasilnya masuk terus teman-teman. Volume juga terbentuk nih. Oke sih, cukup oke. Langsung kita cek intraday-nya dari BBTN.
Oke, 5 ini imbang nih, buyer sellernya imbang. Kemudian kita cek dulu beberapa saham perbankan justru hari ini terkoreksi ya, padahal hari ini pengumuman BI rate ya. Hari ini pengumuman BI rate. Nah, seperti ini juga mengalami koreksi. Langsung saja kita bikinkan supportnya ya. BNI kita bikinkan supportnya nih di sini. Baik, supportnya BNI ada di 5.500 dan kemudian 5.536. Sorry, 5.513 kemudian 5.350 untuk BBNI teman-teman. Ini harga volumenya masih cukup oke, tapi hari ini asingnya jualan ya. Untuk BBNI hari ini asingnya jualan. BBNI kayak kita cek. Ya jualan 62% sell at bid. Ya kalau dijual asing biasanya turun. Oke, kemudian ada satu saham. Oke, kemudian ada satu saham teman-teman, Breeze ya. Nah, Breeze ini updatean aja bahwa Breeze itu masih ketemu resistan di 50 retracement 1980 ya. Untuk Breeze. Oke, asingnya masih masuk terus. Sekarang adalah intraday-nya dari Breeze. Breeze intraday-nya seperti ini. Ya nggak begitu signifikan buyer sellernya karena imbang ya. Yang beli YU, BK, AK, yang asing net buy-nya. Oke teman-teman, hari ini kalau kita lihat ya, itu justru saham-saham perbankan ini seperti turun ya, memang turun dia ketika terjadi sebelum pengumuman BI rate nih. Jelang pengumuman BI rate justru ISG-nya -1 ya. Padahal BI rate-nya nih teman-teman, suku bunganya tetap ya, keputusan suku bunga 6% realisasi, sebelumnya 6%, kesepakatan 6% dan perkiraan 6%. Jadi tetap suku bunga tetap. Memang kalau tidak ada kejadian di luar kebiasaan teman-teman, kalau smooth aja tidak terjadi konflik atau apa, kemungkinan memang suku bunga akan tetap ya. Tapi kalau misalkan komoditas mengalami kenaikan ya, karena misalkan nih komoditas mengalami kenaikan karena misalkan gangguan suplainya ya, harganya naik, bisa mendukung inflasi ya, menyebabkan inflasi. Nah kalau inflasinya naik lagi ya, nanti suku bunga bisa diatur lagi teman-teman ya. Ya semoga tidak lah seperti itu, karena kalau kita lihat salah satu komponen yang harus kita lihat itu adalah harga komoditas ya, komoditas BBM, bahan bakar seperti itu di suatu negara. Ketika BBM atau bahan apa deh yang mengalami kenaikan dan itu bisa menyebabkan inflasi, kalau misalkan sangat keterlaluan, maka bisa dimungkinkan suku bunga akan diatur kembali ya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sepertinya saat ini orang-orang masih pada wait and see terkait geopolitical condition. Yang pertama itu, yang kedua adalah pilpres di Indonesia ya, seperti wait and see seperti itu. Tapi di antara itu masih tetap ada saja saham-saham yang mengalami pergerakan ya. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.